Hey, gimana kabarnya sobat? Ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlogs. Lagi relax ini di rumah. Dan ini dapat wine, relax dan minum wine di rumah. Ini udah tahun berapa ya ini kan ya? 2015 Merlot red wine, lumayan. Baunya ada enak sekali ya. Wine itu memang beralkohol, tapi cuman berapa ya kadarnya ini ya? Paling ini 15% kadar alkoholnya. So seruput dulu mak. Oke. Cerita-cerita tentang wine ya. So aku mau cerita tentang gimana hukumnya minuman beralkohol di Amerika. Di Amerika minuman beralkohol itu tidak dilarang. Secara hukum tidak dilarang. Tapi cuman dibatasi. Karena mereka tahu alkohol itu good business, make a good money bagi pemerintah. Juga kalau Anda minum tidak terlalu banyak, juga maksudnya itu namanya drink responsibility. Itu di sini tidak apa-apa, di sini legal. So makanya ada di mana-mana, di bar-bar atau di itu semua menyediakan minum beralkohol. Dan setiap state itu kayak setiap provinsi itu aturannya beda-beda. Ya. Aturannya beda-beda. Berapa kadar alkohol yang boleh dijual dan berapa alkohol yang boleh dikonsumsi oleh setiap orang, itu ada di tes ya. Kalau Anda misalkan minum ya, terus driving itu ketangkep ya. Itu polisi itu punya namanya breathalyzer. Itu yang mengukur kadar alkohol di dalam tubuh Anda. Gitu. Nah, di sini semua orang boleh minum minuman beralkohol, tapi itu batas umurnya paling tidak 21 tahun. Nah, kalau Anda misalkan Anda pergi ke bar ya, itu nanti penjualnya akan tanya ID kamu. Di situ kan menunjukkan kapan tanggal lahir kamu. Kalau Anda di bawah 21 tahun, mereka tidak akan ngasih kamu minuman beralkohol, karena jika ketahuan itu license mereka tuh bisa disabut. Ya begitu. Maksudnya setiap penjual minuman yang mengandung alkohol itu punya license yang dikeluarkan oleh state, dari state masing-masing. Dan kadang ya mereka itu punya orang ya yang untuk ngetes, misalnya ngetes penjualnya itu tahu atau enggak. Tahu atau enggak itu mereka punya pengetahuan enggak tentang bagaimana cara menjual alkohol dan bagaimana mengedarkan alkohol ya. Kadang dan penjualnya pun tidak boleh kurang dari 21 tahun ya. Enggak kayak di Indo waktu dulu itu memang aku waktu sekolah suka minum itu enggak bisa di sini. Ya, itu kalaupun ada ketahuan itu hukumannya itu berat sekali di sini. Kalau di Indo paling dikepuk sama orang tua, di sini enggak. Orang tuanya pun bisa kena masalah kalau anaknya lihat ketahuan minum. Karena ada hukumnya, dilarang pemerintah. Oke, tarik dulu Mas. Ya
wine ini ya, aku suka wine karena ini biasanya aku pairkan dengan makanan. Misalkan some wine itu enak diminum kalau kita pairkan dengan misalkan kadang steak atau apa, atau ikan atau seafood ya begitu. But ini Woodbridge ini enaknya dengan makan steak, but aku baru makan tadi, so ini just nambahin dikit. Nambahin dikit di rumah, di luar itu dingin. Hari ini cuaca sungguh dingin, tidak saljunya itu cuma ada di gunung. But 40 derajat Fahrenheit itu sama dengan di dalam kulkas itu dinginnya sekarang ini di luar. So ini sebagai penghangat ya, meskipun dalam rumah ya, kadang kita juga keluar. So udah hal yang wajar lah di sini, hal yang wajar suatu minum itu sambil rileks, sambil minum, tarik bro. Apa rasanya kalau Anda, banyak orang itu mungkin ya, karena memang dilarang agama juga. Aku tidak tahu kalau dilarang pemerintah atau enggak ya di Indo ya. But agama memang melarang di Indo itu untuk minum beralkohol. But tetap aja aku rasa banyak orang minum ya. Kalau di Indo itu kalau enggak musim dingin ya, musim-musim hujan itu rasanya enggak enak minum ya, musim panas minum. Aku cuma minum kalau musim dingin juga di sini. Kalau musim panas, wow, di luar itu panasnya sekali di sini. Aku juga tidak minum. So aku minum cuma untuk ya support my immune. Dan cerita tentang minum gini di stateku ini ya, setiap state itu juga beda-beda mengeluarkan minuman itu, kadar alkoholnya juga beda-beda di sini. Dan state Utah ini, tempatku ini, termasuk rendah sekali. Kalau bir ya, biasanya tuh bir itu di lain state itu bisa 12% rasanya ya. Tapi kalau kadar alkoholnya, tapi di stateku ini Utah cuman 5% kayaknya itu yang beredar. Semua bir itu, semua produk bir. Jadi ya bir distributor itu kalau ke mau distributor ke Utah atau ke any state itu harus nyamain aturan berapa kadar alkohol yang ada di dalam minumannya, begitu juga. Semua itu ada aturannya gitu. Dan aku sarankan di sini ya, kalau Anda minum janganlah driving. Itu sungguh berbahaya. Kalau kadang kita ada minum sama teman, lupa kadang sekali tenggak, 2 tenggak, 4 shot, 5 shot, akhirnya 10 shot. 10 shot itu enggak tahu kita, ya sama bartendernya dikasih aja itu. Tapi yang mereka ya bilang kasih peringatan kadang cuman dikasih 2 shot atau 3 shot ya. Tapi kadang kita pergi ke tempat lain minum lagi, pergi ke tempat bar lain minum lagi, akhirnya kita endap dengan sampai 15 shot. 15 shot itu kalau aku udah kelimpungan. Itu udah ada lupa ingat di pikiran. Gitu. And then kalau Anda sampai driving ya, itu bisa kalau Anda sampai kena
rahasia ya. Kadang bagaimana juga kalau orang mabuk itu drivingnya juga kelihatan, kelihatannya polisi juga tahu lah. Akhirnya Anda bisa di stop. Kalau di sini itu akan mencari masalah. Anda kena namanya driver under influence, itu dicek, itu Anda bisa kena masalah. Anda masuk penjara untuk beberapa hari atau and then license Anda bisa dicopot kalau Anda keep doing it, and then nanti disekolahkan di UI class itu udah macam-macam lah pokoknya. So meskipun Anda minum, lebih baik minum kalau memang mabuk, calling taksi, calling Uber, atau calling teman Anda yang sadar bisa driving Anda kemana, begitu. Itu caranya biar Anda selamat kalau minum. Itu. So, tarik Jis. Ya. Mau acara tahun baru nih ya di sini. Aku tidak kemana-mana juga, di rumah saja. Ya, paling pergi ke downtown lihat kembang api di sini dan minum dengan teman. Itulah acaranya orang sini, minum dan ya menikmati waktu di sini, menikmati hidup lah gitu. Dan minum itu apakah ada bahayanya? Ya bahayanya ya banyak, tapi kalau semua itu bisa Anda kontrol, dikontrol, itu tidak akan bahaya. Namanya fun, kita enjoy. Kita tidak sembarangan minum terus sampai ngamuk mabuk. Kita tidak akan segitu. So, semuanya itu kalau tidak keladuk, ya bisa entuk. Maksudnya itu. Anyway, Oke, aku ucapkan Happy New Year bagi semua teman yang merayakan pesta tahun baru. Be careful, hati-hati kalau Anda driving, dan be responsibly kalau Anda minum. So, jaga kesehatan di mana Anda berada. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. And Happy New Year 2022. Bye.